saya Ismail. Saya saat ini jabatannya sebagai Kasubag TU Museum Kebaharian Jakarta. Mas Dodi. Nama saya Dodi. Tugas saya sebagai Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana di Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta. Oke, sebenarnya kalau kita bicara masalah keselamatan, bukan hanya di museum ya untuk keselamatan ya. Keselamatan itu berarti kan semua yang di sektor kerja apapun kita perlu untuk keselamatan kerja. Untuk kita sendiri, untuk keselamatan kerja di Museum Bahari, setiap pekerja ini memang kita ikutkan dalam kegiatan BPJS sehingga sebagai menjamin keselamatan pekerja masing-masing. Tapi memang ada satu yang memang perlu kita garis bawahi, bahwa kita ini bekerja di bangunan cagar budaya yang memang sudah pada notaben umurnya kurang lebih sekitar 400 tahun. Jadi mungkin banyak lah keselamatan kerja, baik itu dari bidang struktur maupun itu dari bidang pengamanan terhadap bangunan itu sendiri. Mungkin kalau untuk harian Mas Dodi bisa bantu deh. Oke. Untuk lokasi di Museum Bahari ini sebenarnya banyak yang bisa digali untuk dibicarakan mengenai keselamatan dan kenyamanan bekerja. Mungkin kalau dari sisi bangunan ya, misalnya dalam musim hujan seperti kemarin nih, seperti kita ketahui ini lokasi Museum Bahari sendiri kan sudah di bawah permukaan laut ya. Dari jalanan depan pun sudah terlihat kita terlalu di bawah gitu. Nah, untuk mengantisipasi musim hujan dan terjadinya banjir, di Museum Bahari kita mempunyai kayak semacam rumah pompa. Jadi begitu aliran air masuk ke dalam Museum Bahari, kami alirkan ke rumah pompa, kemudian dari rumah pompa itu kami salurkan, buang kembali ke sungai atau kali terdekat itu sih. Ya, untuk upaya-upaya untuk masalah keselamatan kerja, bahwa kita perlu ketahui bahwa Museum Bahari pernah mengalami musibah di tahun 2018. Itu kita pernah mengalami kebakaran besar yang cukup memakan barang-barang yang struktur material yang cagar budaya yang rusak. Dari situ kita berkaca bahwa pengamanan terhadap kebakaran itu sangat penting. Saat ini kita sudah melakukan beberapa prosedur pemadam kebakaran itu, karena memang terkendala juga dengan sistem cagar budaya. Kita tidak bisa juga melakukan sistem pemadam kebakaran yang sangat modern. Ya, kita terkendala dengan cagar budaya yang memang kita harus jaga juga untuk masalah kelestarian bangunannya. Ya, dari situ kita mengadop beberapa keselamatan itu, misalnya tetap menggunakan apar, tapi apar aja kita gunakan, misalnya diganti dengan CO2, bukan hanya dengan foam. Terus kita juga menggunakan sistem alarm kebakaran ya, alarm itu kita sudah kita terapkan untuk di gedung ini. Memang beberapa bangunan seperti sprinkler itu kita belum bisa terapkan karena memang terkendala dengan kondisi bangunan yang berstatus sebagai cagar budaya yang tidak bisa sembarangan. Harapannya, seperti yang tahu, bangunan cagar budaya itu membutuhkan pemeliharaan yang rutin secara terus-menerus. Dengan kita ketahui, aspek keselamatannya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Kami mengharapkan sih agar pemeliharaan rutin itu bisa setiap tahun itu dapat dilaksanakan. Karena tanpa perawatan rutin, pasti aspek keselamatan itu akan menurun gitu. Nah, setiap tahun itu kami berusaha menganggarkan agar pemeliharaan rutin itu tidak sampai hilang budgetnya, tetap ada gitu. Jadi untuk menjaga ketahanan bangunan lebih lama lagi gitu sih.